Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa aja yang gak hadir hari ini? WMP Bu. Kenapa? WMP sakit Bu. Terus siapa lagi? Ibu. Tadi kenapa? Tadi katanya pindah rumah Bu. Pindahan Bu. Oh, izin ya. Oke, kita doakan ya. Semoga yang sakit lekas sembuh dan yang pindahan juga lekas beres supaya bisa cepet-cepet ke sekolah lagi bareng kalian ya. Oke, sekarang ibu mau ice breaking dulu ya. Boleh? Ya, biar kalian seger, makanya gak ngantuk, jadi bisa fokus kembali. Oke, silakan ikutin ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk satu, nggak apa-apa gitu aja. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, terima kasih. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ibu, hari ini tentang teks berita. Oke ya, teks berita ya. Teks berita itu apa? Teks yang berisi faktual. Ya, berisi informasi yang aktual dan bersifat fakta ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Apa sih kaitannya dengan teks berita? Teks berita dengan buku fiksi dan non fiksi ada apa kaitannya? Kira-kira kaitannya apa berita dengan buku fiksi dan non fiksi? Kalau berita itu termasuknya fiksi atau non fiksi? Non fiksi karena berisi fakta. Ya betul, bagus tidak? Karena berisi fakta, jadi berita itu termasuknya non fiksi. Nah, kalian pernah apa sih? Kalian tahu buku-buku ini? Tahu Bu. Tahu ya, Laskar Pelangi, R.A. Kartini, Malioboro at Midnight. Kalau Laskar Pelangi termasuk apa? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi. Kalau R.A. Kartini? Non Fiksi. Nah, sedangkan yang ini, yang terakhir? Fiksi Bu. Fiksi. Ya betul, bagus ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, kalian dapat menanggapi dan menganalisis beragam bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, kalian dapat membedakan bacaan fiksi dan juga non-fiksi. Yang ketiga, kalian dapat menyampaikan tanggapan yang baik dan efisien tentang unsur-unsur dalam bacaan. Ada di sini yang pernah membaca buku apa? Buku fiksi atau non fiksi? Iya Bu. Pernah ya. Siapa? Dila pernah baca buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi dan fiksi Bu. Ya, kalau non fiksi tentang apa? Buku pelajaran. Oke, bagus. Kalau fiksi? Komik. Ya. Kalau yang lain ada nggak yang Saya, suka baca Bu. buku fiksi? Iya, Fahmi. Saya baca non fiksi Bu, pernahnya Bu. Iya, tentang apa? Tentang biografi Bu, biografi Khairul Tanjung Bu. Oh iya. Oh, kalau biografi itu termasuk fiksi atau non fiksi? Non fiksi ya. Non fiksi, ya betul. Kalau biografi itu termasuk non fiksi. Nah, jadi bedanya fiksi dan non fiksi itu kalian sudah paham? Paham. Ya, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Kalau Tina, kamu lebih suka buku fiksi apa non fiksi? Fiksi Bu. Lebih suka buku fiksi, Ya. kenapa alasannya? Saya lebih suka baca novel karena ceritanya lebih masuk ke kalangan remaja. Oke, bagus. Novel apa yang sudah kamu baca? Novel kebanyakan novel Wattpad sih Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Bagus sekali ya. Berarti kalian literasinya sudah sangat baik.
Nah, ini perbedaan antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Boleh dicatat dulu ya. Kalau buku fiksi itu buku yang memuat cerita rekaan atau hayalan. Sedangkan non-fiksi buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Bu. Sekarang kita lihat deh contohnya. Nih. Nah, berikut adalah contoh dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Coba kalian bisa membedakan yang mana yang fiksi dan non-fiksi? Bisa, Ibu. Nah, yang pertama ada buku sejarah kota Jakarta. Itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Ya, non-fiksi. Betul sekali karena berupa pengetahuan. Yang kedua ada si Pitung. Fiksi. Fiksi. Si Pitung ini dari mana ya ceritanya? Betawi, Bu. Dari Betawi. Betul sekali. Kemudian Malin Kundang fiksi. Malin Kundang juga fiksi. Dari mana Malin Kundang ceritanya? Sumatera Barat. Dari Sumatera. Oke. Kemudian ada biografi B.J. Habibie. Kalau biografi itu fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Bagus sekali. Kalian udah pada paham ya. Kemudian ada Tari Bali yang dinamis. Judul bukunya itu buku fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Karena berupa Pengetahuan. Oke. Nah, ini dia. Kalian boleh catat dulu ya contohnya, contoh buku fiksi dan juga non fiksi. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, belum jelas. Ya, jelas. Berikut adalah struktur fiksi dan juga non fiksi. Kalau fiksi itu tujuannya yang pertama untuk Menghibur dan juga menginspirasi. Kalau non fiksi untuk memberikan informasi. Sedangkan isinya fiksi itu untuk ceritanya tentang Imajinatif. kalau yang non fiksi fakta dan informasinya akurat. Kemudian strukturnya fiksi ada apa aja? Alur cerita, karakter, dan setting. Ya betul. Kalau non fiksi Ada subbab, referensi, poin-poin penting. Oke, jelas semuanya ya. Jelas, Bu. Tidak ada pertanyaan ya. Tidak. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD-nya. Kalian kerjakan berkelompok. Iya, Baik, Bu. Silakan bagi kelompoknya. Kalian namai kelompoknya dengan suku masing-masing. Bila kelompoknya dari suku mana? Suku Sunda. Fahmi. Papua, Bu. Papua. Oke, dari kalau Angger Medan, Bu. Batak. Batak. Oke, betul. Baik ya. Oke, ini KPD-nya kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian kalian presentasikan ke depan. Sudah selesai KPD-nya? Masih mengerjakan. Lagi ngerjain, Bu. Bentar lagi, Bu. Kerjakan ya, jangan tidur. Iya, Ya, Bu. Oke. Fahmi sudah belum? Belum, Bu, masih mengerjakan. Iya. Putih. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan presentasikan kelompok Sunda.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok suku Batak. Ya, yang pertama, dari mana asal usul tari saman? Dari mana asal usul tari saman? Tari saman berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh, dan diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama penyebar agama Islam di Aceh pada abad ke-14. Tarian ini merupakan pengembangan dari permainan rakyat yang disebut poane yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Apa makna dibalik gerakan dan syair tari saman? Gerakan tari saman yang kompak dan penuh semangat melambangkan persatuan dan kerjasama masyarakat Gayo. Syair-syair yang dilantunkan dalam bahasa Gayo mengandung pesan moral, dakwah Islam, dan nilai-nilai luhur budaya Gayo. Baik, terima kasih kelompok Batak keterangan. Selanjutnya kelompok Sunda. Kelompok 3 berarti tempat kerja ketiga berarti ya? Bacalah tabel berikut ini, istilah kolom kosong dengan jawaban yang benar. Ciri-ciri, fiksi, non-fiksi. Ciri-cirinya tujuan, fiksi, menghibur, menginspirasi. Non-fiksi, memberikan informasi. Ciri-ciri isi, fiksi, ceritanya imajinatif. Non-fiksi, fakta dan informasi yang akurat. Ciri-ciri dari struktur, yaitu kalau yang fiksi isinya alur cerita, karakter, dan setting. Kalau non-fiksi itu isinya bab, subbab, poin-poin penting. Lalu ciri-ciri dari contoh itu ada novel, cerpen, dan dongeng di fiksi. Dan kalau di non-fiksi ada buku teks, biografi, dan ensiklopedia. Ya, terima kasih kelompok Sunda. Iya. Selamat duduk kembali. Selanjutnya kelompok Papua akan presentasikan hasil kerjanya. Apa aku? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kami dari kelompok terakhir kelompok Papua akan mempresentasikan hasil dari penugasan di LKPD. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pelajari tentang representasi ras, etnis, dan budaya dalam buku Sampuriang dan Tari Saman? Ya, setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan bahwa representasi dalam buku Sampuriang dan Tari Saman itu yang pertama bahwa cerita rakyat Sunda Sampuriang ini berfokus pada legenda Dayang Suming dan Sampuriang, sedangkan tarian dalam buku Tari Saman ini merupakan representasi ras dan etnis berfokus pada budaya Gayo dengan gerakan tari dan kostum yang mencerminkan identitas suku tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana representasi ini mempengaruhi kami sebagai pembaca? Menurut kami itu dari kedua buku tersebut memberikan gambaran kepada kami tentang budaya Sunda dan budaya orang Aceh yaitu Gayo, termasuk tradisi dan nilai moralnya. Lalu yang terakhir, pertanyaan nomor 3 itu tentang apa yang kalian dapatkan, apa yang dapat dilakukan untuk membuat buku tersebut lebih inklusif. Ya, menurut pendapat kelompok kami bahwa dari kedua buku Sampuriang dan Tari Saman tersebut memberikan penjelasan lebih detail tentang latar belakang ras dan etnis karakter, lalu menjelaskan makna dan dibalik gerakan kostum tari dengan lebih detail, lalu memberikan informasi kepada kami tentang sejarah dalam konteks budaya. Baik, terima kasih teman-teman. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian semuanya, hebat, sudah mempresentasikan dengan baik. Jadi sudah paham semua ya mengenai fiksi dan non fiksi. Paham, Bu. Tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada, Bu. Gimana mempelajari fiksi dan non fiksi? Menarik tidak? Menarik, Bu. Menyenangkan ya. Ini
kalian bisa mengetahui strukturnya, perbedaan antara buku fiksi dan juga non fiksi. Ibu anggap kalian sudah sangat paham dan pembelajaran pada hari ini bisa Ibu tutup sampai sini ya. Iya, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu berikutnya yaitu tentang teks tanggapan. Kalian boleh cari tahu terlebih dahulu mengenai teks tanggapan itu apa ya. Kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama di minggu berikutnya. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, karena berakhirnya pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum